Kira-kira anggota yang ada di sana bisa kembali atau tidak? Itu pertanyaan saya pertama. Karena kita ini masyarakat awam. Kalau anggota ada di sana kita takut ada peristiwa. Itu ada peristiwa di sana. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, masyarakat kita ini ada di kota. Mereka ini kebiasaan mereka itu berkebun. Ya, kesempatan ini saya lapor juga bahwa masyarakat ini bikin kebun di Bintuni mereka sewa. Jadi mereka ini mau dari uang besar mau kembali ke Nusa Utara. Jadi kita bicara kesempatan ini ya hari ini bicara dan besok bisa ada tindakan dari pihak Kapolda pemerintah daerah untuk pastikan di lapangan. Karena kita semua ada di sini, kita tidak tahu lapangan di sana itu seperti apa, kampung sana. Karena masyarakat ini mau rindu pulang ke kampung, itu paling inti. Mereka rindu sekali. Saya percaya bahwa Kapolda Papua Barat orang Papua, saya juga orang Papua, dan MRP yang ada di depan kita juga orang Papua, Kakak Bupati orang Papua. Jadi ini masalah yang dihadapi. Jadi solusinya mereka pulang. Tapi aparat yang ada di sana kira-kira bagaimana? Dipulangkan? Itu pertanyaan yang pertama tadi. Ya. Terus yang berikut itu menyangkut akses jalan. Bos Utara ini orang semua ini sudah jalan rusak jembatan. Jadi ini diharapkan dalam kesempatan ini saya sampaikan pasti peningkatan baru orang bisa ke sana. Karena jalan sudah hancur. Ya, Bos Barat juga begitu. Ya, kita yang ada di sini pulang sudah lama dan pemerintahan juga di sana tidak jalan. Kita datang di Bintuni, orang tua meninggal di sini juga kerja dari Bintuni yang mampu. Dan itu saya laporkan. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan untuk kesempatan ini. Harapan kita tuh satu, masyarakat kita pulang kembali dan anggota di sana dipulangkan. Itu permintaannya. Ya, saya kembalikan waktu. Terima kasih. Kita temukan buat Bapak Bupati. Pak Bupati jawab ya, untuk jalan ya. Ya, saya Bapak Mama serta TT yang ada dari keluarga besar Distrik Nusa Utara jauh, dan juga ada dari Distrik Nusa Barat, ada beberapa orang tua juga yang hadir. Jadi terkait dengan jalan ke arah Badai, jadi kalau kita mau menuju ke Nusa Utara akan melewati yang mana lewat Distrik Tembuni menuju ke jalan lewat Tembuni. Kondisinya memang di beberapa titik ada kerusakan, yaitu beberapa jembatan yang masih kondisi kayu karena curah hujan cukup tinggi sehingga kerusakan terhadap jembatan itu cukup cepat. Kemudian menuju sampai ke Badai di antara Kampung Manbelas sampai dengan Distrik Badai itu jalannya rusak. Kalau tidak salah ini gimana? Kalimapan kan? Nah, kalau beberapa jalan sebelum sampai ke Kalimapan kan kondisinya masih bagus. Menurut saya terakhir saya waktu pelantikan kepala kampung di Distrik Badai dan Diskop itu di bulan Desember, mungkin cuma 1 atau 2 yang rusak. Dan mungkin kita dari Dinas PUPR dalam waktu dekat akan melakukan pemeliharaan jalan dan sudah dianggarkan di tahun ini juga. Kemudian untuk akses jalan mulai dari Kampung Masema menuju ke arah Distrik Nusa Utara itu kan kondisinya masih bagus. Tahun kemarin kita sudah memberikan akses cukup cepat mulai dari Kampung Mososunda, dia naik potong lebih cepat lewat Imuts naik ke Medan. Namanya
yang satu di depan lagi BC. Nah itu kan sudah lebih cepat ketimbang lewat Kalidiu. Iya toh? Nah itu lebih. Kalau tidak salah saya dengar informasi masyarakat sudah menggunakan jalan itu. Masyarakat dari Kalidiu. Nah dari situ kondisi yang menjadi salah satu halangan adalah izin Bapak Kapolda terkait dengan butuh jembatan di namanya Kali Meyos. Ya itu kalau yang saya dengar informasi dari pemerintah provinsi, kalau tidak salah akan dibangun tahap 1 untuk jembatan Kali Meyos. Nah, di tahun ini juga saya telah menetapkan proyek strategis daerah kita dan paling cepat akan dibangun 2-3 tahun, yaitu akses jalan dari Moyeba kita buka sampai ke Genovina. Itu bisa. Kemudian kalau di bawah-bawah biasa dari Brigi itu menuju kilo 30 kan kadang masih belum bisa cepat karena kondisinya masih ada beberapa titik yang patah. Maka kita juga sudah mempunyai program di tahun ini akan kita lakukan pengerjaannya yaitu dari Brigi sampai ke kilo 30. Nah untuk kita punya keluarga besar di Muskona Barat, kita akan melakukan pekerjaan dari Muskona Selatan sampai ke Muskona Barat akan kita perbaiki tahap 2-3 tahun akan selesai dan pasti caranya akan lebih baik. Mungkin seperti itu informasinya kepada semua keluarga besar. Tetap dukung pemerintah, kita bersatu, kita kompak sehingga kita bisa cepat memperbaiki akses jalan sehingga masyarakat dapat menggunakan jalan. Mohon Bapak Kapolda berperan. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Saya tidak mau jawab karena itu tugasnya Pak Bupati loh. Bapak Ibu sudah dengar ya? Tadi beliau sudah sampaikan sama saya juga, tapi saya pengen beliau yang sampaikan langsung. Jadi program beliau ini beliau akan tuntaskan ke arah sana itu dalam waktu 3 tahun ini semua sudah beliau tuntaskan. Itu terkait akses jalan dan juga lain-lain terkait pembangunan. Nah untuk masyarakat yang mungkin tadi dibilang kalau di kota sini sewa untuk buat kebun, ya kita berharap mungkin dalam waktu dekat kalau sudah kembali mungkin sudah tidak sewa kebun lagi. Tapi saya juga pengen tahu yang sewa kebun di sini banyak. Saya pikir 1-2 orang saya mau bantu tapi ternyata banyak ya. Soalnya Pak Kapolres punya lahan di sini besar, jadi mungkin bisa bantu bikin kebun di sini kan. Tidak usah sewa-sewa. Ini saya Pak Kapolres ya. Ada yang mau bikin kebun di tanah Polres, Pak Kapolres kasih gratis. Tapi nanti soal itu nanti di data saja ya, Pak saya. Teman-teman data karena kita tahu juga mungkin ya kalau harus keluar uang beli sayur, mayur, pasti kasihan juga ya. Nah, ini juga masukan buat Pak Bupati ya. Oke, ini yang khusus buat saya nih. Jadi ketika masyarakat kembali, bagaimana dengan anggota yang ada di sana? Bagaimana dengan pasukan yang saat ini lagi masih di situ? Kita dari Polri, anggota Brimob kita ada 3 pos di sana. Nah 3 pos ini, komandan posnya sudah saya panggil sekarang. Tadinya kan saya mau dari acara ini saya mau langsung ke sana cek mereka, tapi karena mereka bilang kondisi jalan ada patah kan? Ya, jadi para komandan posnya ini datang ke sini. Jadi memang saya belum terima masukan dari mereka karena saya langsung ketemu dengan Bapak Ibu. Tapi setelah ini saya akan rapat khusus dengan mereka. Jadi kalau hari ini misalnya mereka jamin aman, hari ini juga kita bisa tinggalkan kampung itu. Tapi kita tidak mau tinggalkan tanpa penduduk datang dulu, masyarakat datang dulu. Jadi kita berharap masyarakat setelah datang di situ, baru nanti kita akan tarik secara bertahap. Ya. Kenapa? Karena kita yang harus menjamin masyarakat. Memang saya sudah diskusi sama Pak Ketua RP, ya masyarakat kita yang mungkin berseberangan. Ya mungkin mereka tidak akan mengganggu, pasti mereka akan menyerang aparat TNI Polri.
bagaimanapun kita juga menjaga jangan sampai ada masyarakat sipil yang menjadi korban. Tapi hari ini kalau Pak Musa menyampaikan hal itu, saya sangat terima kasih. Ya. Nanti kita akan, setelah ini saya akan rapat khusus, kita akan coba untuk dapat masukan dari anggota yang ada di 3 pos itu. Ya, situasi seperti apa di sana. Jadi saya sudah bilang nanti Pak Bupati, Pak Kapolres dengan mungkin pejabat lain di tingkat kabupaten akan meninjau langsung ke sana. Jadi kalau sudah mereka sampai di sana, berarti langsung segera kita akan menggeser masyarakat yang akan pulang kembali ke kampung masing-masing. Begitu ya Pak Musa ya. Terima kasih saran Pak Musa, Bapak Emmanuel. Masih ada lagi?